Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Kak Luna Luminosa dari Sayap Emas, berjudul Pelet Setan Kober. Seperti apa konflik di dalam kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya selengkapnya di YouTube channel Ben Anthony. Mari kita mulai. Aku beneran mandi di rumah figuran loh. Iya, bau ayam, bau kandang. Jijik banget. Tapi ya udahlah, demi profesionalitas, iya kan? Suara tawa Nadira menggema dari layar televisi tabung yang disandarkan di atas kotak speaker tua. Siaran talk show hiburan malam itu membuat seluruh isi warung kopi Pak Darto tergelak. Bahkan ada yang sampai menyemburkan kopinya saking lucunya. Mereka tak tahu bahwa ada satu orang di antara mereka yang tak ikut tertawa. Ruslan, pemuda berusia 28 tahun itu, duduk mematung dengan wajah memerah di pojok warung. Matanya terpaku pada layar televisi. Tangannya mengepal di bawah meja, gemetar. Kopi hitam di depannya sudah dingin sejak tadi. Mulutnya terkatup rapat, rahangnya mengeras. "Woi Rus, itu bukannya elu yang pernah jadi figuran di sinetron itu ya?" Celetuk Ujang, si tukang tambal ban, sambil tertawa keras. "Yang waktu itu si Nadira sempat numpang mandi di rumah elu, iya kan?" Tambah Rahmat menyikut Ruslan sambil terbahak. "Wah, bau ayam kampung tuh." Tawa makin pecah. Semua orang melihat Ruslan dengan sorot geli dan kasihan, bercampur penasaran dan juga mengejek. Namun Ruslan tiba-tiba berdiri tanpa sepatah kata pun. Ruslan melangkah keluar dari warung, disambut angin malam yang menggigit. Langkahnya cepat, penuh amarah yang ditahan. Ruslan tak peduli dipanggil atau diejek di belakang. Ia berjalan menuju jalan setapak di samping lapangan bola, menuju rumah seorang lelaki yang sudah lama tidak disebut-sebut, kecuali jika ada yang butuh jalan pintas untuk sesuatu. Orang itu adalah Pak Mursid. Desa tempat Ruslan tinggal bukan tempat asing bagi cerita-cerita kegelapan. Banyak warga tahu jika malam Jumat Kliwon tiba, angin di persimpangan akan berputar aneh dan kadang terdengar suara mengerang dari balik pohon jengkol tua. "Gak bisa, ini sudah keterlaluan. Dasar wanita sombong," umpat Ruslan penuh emosi. Pak Mursid tinggal di ujung desa, tepat di dekat kebun bambu. Rumahnya tak dialiri listrik. Dinding anyaman bambu yang menghitam oleh usia, atap dari genteng yang terlihat berlumut, dan bau kemenyan yang tak pernah hilang, bahkan dari jarak 10 meter. Ruslan berdiri di depan rumah itu, mengetuk pintu 3 kali. "Tok tok tok tok." "Kula nuwun," seru Ruslan ramah. Terdengar suara batuk tua dari dalam. "Iya, monggo." "Siapa?" tanya suara berat dari balik pintu. "Ngapunten, Mbah. Saya datang ke sini hanya ingin minta tolong," ujar Ruslan lirih. Pintu terbuka perlahan. Di baliknya berdiri pria tua dengan mata cekung, kulit keriput dan kain putih melingkar di pundak. Pak Mursid mengangguk pelan, lalu menyilahkan masuk. "Masuklah. Sepertinya kau tidak baik-baik saja." Laki-laki itu mempersilahkan masuk. Di dalam ruangan hanya diterangi lampu minyak. Dinding penuh jimat, foto-foto lama dan boneka kayu yang matanya seolah mengikuti kemanapun kau melangkah. Di pojok ruangan ada meja kecil dengan kemenyan masih menyala. Asapnya menari seperti ular. "Ada apa, Le? Ceritakan," kata Pak Mursid sambil duduk bersila di tikar usang. Ruslan duduk menahan nafas. Tekadnya sudah bulat. Ditertawakan dan dihina di depan semua orang membuat harga dirinya terluka.
Saya pernah kagum sama seorang artis, Mbah, ujar Ruslan ragu-ragu. Lantas kenapa? Tanya Pak Mursid, keningnya berkerut. Namanya Nadira Ayu. Dia dulu pernah syuting di desa sini, pernah numpang mandi di rumah saya. Saya anggap dia ya lebih dari idola. Saya simpan fotonya, saya doakan. Saya bahkan berharap bisa ketemu lagi, meski cuma di mimpi. Pak Mursid menatap Ruslan. Kali ini dia tak memotong ucapan Ruslan, membiarkan anak itu terus bercerita. Tapi tadi saya lihat dia diwawancara di TV. Dia cerita soal pengalaman syuting, terus bilang saya ini figuran dekil, bau ayam dan menjijikkan. Di depan banyak orang, semua orang ketawa. Harga diri saya diinjak-injak, Pak. Tiba-tiba hawa menjadi sunyi dan malah mendesir kencang dari arah luar. Saya pengen dia rasain juga, Pak. Rasain dipermalukan seperti saya. Buat dia tergila-gila, lalu ditinggal, dihancurkan kayak saya dihancurkan. Suara Ruslan mulai gemetar. Bisa kan, Pak? Tanya Ruslan memastikan. Pak Mursid masih diam. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengambil selembar kain kuning yang dilipat. Di dalamnya sikat rambut, 2 potong kuku dan tulang jari kering. Kau tahu pelet setan kober? Tanya Pak Mursid akhirnya. Ruslan menggeleng. Itu pelet pemanggil jin, bukan sembarang jin. Jin yang bisa membuat siapapun tergila-gila sejadi-jadinya. Tapi kalau tidak dinikahi, dia bisa gila, bisa sakit parah, bahkan bisa mati. Ini bukan ilmu main-main, Le. Saya siap, jawab Ruslan mantap. Siap dengan segala resikonya? Tanya Pak Mursid kembali memastikan. Aku tidak peduli dia gila atau mati, Pak. Aku cuma dia tahu rasanya dihancurkan, dihina kayak binatang. Suara Ruslan berat, penuh dendam yang tak bisa lagi dibendung. Sorot matanya gelap, membakar malam yang dingin di dalam bilik bambu Pak Mursid. Pak Mursid memandangi pemuda itu dengan tajam. Mata tuanya yang cekung menyala tipis di bawah cahaya lampu minyak. Ia mengelus dagunya pelan, lalu mendesah. Banyak yang datang padaku untuk ilmu ini, tapi sedikit yang pulang dengan tenang. Saya tidak takut, sahut Ruslan tanpa ragu. Rasa sakit membuat dia tak takut dengan segala resikonya. Harga diri Ruslan seperti diinjak-injak. Jangan sombong, Le, kata Pak Mursid, nadanya mulai berubah. Ini bukan ilmu hitam sembarangan. Ini ilmu kober. Bukan hanya memanggil jin, tapi juga mengikat roh orang yang kau pelet nanti. Kalau dia terlalu lemah, dia bisa kesedot habis jiwanya. Ini juga bisa berbalik ke arah kamu. Ruslan menunduk, mencengkram lututnya. Saya mau lanjut, Pak, apapun resikonya. Ruslan kembali mengulangi ucapannya dengan mantap. Pak Mursid berdiri perlahan, membalik tubuhnya menuju rak kecil di dinding. Ia menarik laci, mengeluarkan kain mori yang digulung rapi. Di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan aksara Jawa kuno, beberapa foto usang, dan botol kaca kecil berisi cairan hitam kental. Kau butuh ini, katanya sambil meletakkan benda-benda itu di atas tikar. Tapi sisanya kau harus siapkan sendiri. Dengarkan baik-baik, dan jangan sampai ada yang salah. Ruslan mengangguk. Kau butuh ayam putih polos, bukan sembarang ayam. Harus jantan. Tidak ada satupun bulu hitam di tubuhnya. Nanti dijadikan ingkung dengan aturan khusus. Setelah dimasak, kepala ayam harus menghadap ke arah barat. Pak Mursid mengeluarkan sebotol kecil berisi cairan keemasan. Ini minyak poni basalwa, hasil rendaman akar mimba dan darah kelelawar. Dipakai untuk memanggil jin kober. Oleskan di keningmu dan di tengah lidah setiap malam ritual. Lalu, ia mengangkat 7 jarum panjang berwarna hitam pekat. Jarum 7 batang ini harus ditancapkan di lilin merah yang kau buat sendiri.
Di sekeliling lilin bakar hiu 9 batang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ruslan menelan ludah tapi masih mengangguk. Kau juga butuh kembang setaman yang kau petik sendiri dengan tanganmu menghadap ke utara. Dan air kelapa hijau dari pohon tua, bukan kelapa muda dari pasar. Kelapa harus dipetik dari tanganmu sendiri. Malam sebelum ritual dimulai. Setelah semua siap, ritual dilakukan 7 malam berturut-turut, tak boleh putus. Jika 1 malam saja kau lupa, jin kober akan marah dan bisa berbalik padamu. Pak Mursyid menatap dalam mata Ruslan. Dan ingat satu hal lagi. Apa itu, Mbah? Tanya Ruslan sudah tak sabar lagi. Jangan pernah sebut nama lengkapnya lebih dari 3 kali saat memulai ritual. Atau jin itu akan datang bukan hanya membawa cinta, tapi juga haus darah. Ruslan hanya menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya memutuskan pulang dan akan kembali besok membawa semua perlengkapan ritual yang diminta oleh Pak Mursyid. 3 hari berikutnya, Ruslan tak banyak bicara pada siapapun. Ia keluar masuk kampung mencari bahan-bahan sesuai daftar. Pagi-pagi ia pergi ke pasar hewan mencari ayam putih. Tak mudah menemukan yang benar-benar polos tanpa bulu hitam. Ia harus menyusuri 3 kecamatan sampai akhirnya dapat 1 ayam jantan putih yang agresif. Ada ini 1, tapi galak, kata si penjual. Ini dijamin bersih, tak ada bulu hitam sama sekali. Tapi harganya lumayan mahal, soalnya langka. Berapapun harganya saya bayar, kata Ruslan sambil menyerahkan 2 lembar ratusan ribu. Kurang le, ayam ini asli bukan dikasih cat, jawab laki-laki tersebut saat menerima uang. Ruslan terdiam. Dia tak peduli berapapun uang yang dikeluarkan asalkan bisa membalas dendam sakit hatinya kepada wanita sombong seperti Nadira. Kurang berapa, Pak? Tanya Ruslan. Sebenarnya ini 800 ribu. Tapi nggak apalah, kamu tambah 300 ribu saja le, ujar sang penjual. Tanpa banyak bicara, Ruslan kembali mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan. Sore harinya, ia pergi ke gunung kecil di pinggiran desa untuk mencari kelapa hijau dari pohon tua yang dikenal angker. Banyak orang menyebutnya pohon keramat Gajah Mungkur. Batangnya besar, daunnya mencuntai seperti payung, dan katanya pernah ada yang hilang setelah memanjatnya. Ruslan tak peduli. Ia naik perlahan. Saat kelapa berhasil dipetik, langit mendadak mendung. Petir menyambar dari kejauhan. Angin berputar aneh, dan suara burung hantu menggema panjang dari pepohonan. Kau makin dekat ke batas, bisik suara itu lirih di telinga Ruslan. Ruslan menoleh dan tak ada siapapun. Akan tetapi, tekadnya sudah bulat dan dia tak boleh goyah. Malam Jumat pun tiba dan ritual itu pun dimulai. Mulai sekarang, kau hanya boleh berbicara jika perlu, kata Pak Mursyid saat menyerahkan gulungan kertas mantra. Setiap malam kau akan memanggilnya, kau akan rasakan hawa keberadaannya. Tapi ingat, jangan goyah sedikit pun dan jangan takut. Iya Pak, saya sudah mantap dan tak akan goyah lagi, jawab Ruslan penuh percaya diri. Letakkan ayamnya di atas kain mori Ruslan. Lilit kulitnya, kakinya dengan benang hitam. Jangan sampai salah. Suara Pak Mursyid terdengar pelan namun tegas. Malam itu angin bertiup dari arah utara, membawa aroma anyir yang menusuk. Iya Pak, jawab Ruslan lirih. Langit di luar gelap pekat, seolah menutupi desa dari cahaya bulan. Di dalam gubuk tua Pak Mursyid, hanya cahaya lampu minyak yang bergoyang-goyang lemah. Bayang-bayang di dinding menari, seakan menyaksikan permulaan dari sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Ruslan menunduk, tangannya gemetar saat mengambil ayam putih polos dari keranjang anyaman.
Ayam itu tenang, tak bergerak dan tak berkokok, seperti tahu nasibnya sudah tertulis. Ruslan mengikat kaki ayam itu dengan benang hitam seperti yang diperintahkan. Kau masih yakin? Ini bukan jalan untuk orang setengah hati. Ini pelet setan kober. Sekali kau mulai, tak bisa berhenti. Pak Mursyid kembali bertanya untuk meyakinkan bahwa Ruslan tak akan mundur. Aku yakin, Pak. Aku ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Pak Mursyid mengangguk pelan. Ia mengambil sebilah pisau kecil. Ujungnya hitam berkarat. Ia menunduk, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Ruslan. Tangannya menggores leher ayam perlahan. Darah segar menetes ke dalam tempurung kelapa hijau yang sudah dikosongkan. Satu persatu bahan ritual diletakkan membentuk lingkaran. Minyak poni basalawa di dalam mangkuk tanah liat. 7 batang jarum hitam disusun membentuk segitiga. 9 batang hio ditancapkan mengelilingi area tengah. Kembang setaman ditebar mengelilingi semuanya. Duduk di tengah, Ruslan. Buka bajumu. Tarik nafas dalam. Tutup mata. Kau harus mengulang mantranya sampai aku suruh berhenti. Titah Pak Mursyid. Ruslan menurut. Ia duduk bersila. Dadanya telanjang. Tubuhnya diselimuti aroma dupa yang semakin menyesakkan. Mantra-mantra itu dibacanya pelan, berulang-ulang. Semakin lama, hawa di ruangan makin pekat. Angin terasa menusuk dari celah-celah dinding kayu. Asap dupa mengepul tak wajar, membentuk pusaran tipis di atas kepala Ruslan. Ruslan menyembelih ayam putih itu sendiri. Darahnya dikumpulkan dalam mangkuk tanah liat. Dagingnya dimasak tanpa bumbu, disembelih tanpa doa. Hanya air kelapa dan daun salam. Kepala ayam diatur menghadap barat. Lilin merah menyala. Ditancapkan 7 jarum hitam. Hio mulai terbakar. Asap mengepul memenuhi ruangan kecil yang kini gelap gulita. Hanya diterangi cahaya merah temaram. Ruslan duduk bersila. Kembang setaman di sekeliling tubuhnya. Dan Ruslan mulai membaca mantra yang sudah diajarkan oleh Pak Mursyid. Ya jin koper yang Nadira ayu. Ruslan membaca mantra tersebut dengan hati mantap, tanpa rasa goyah sedikit pun. Angin berembus dari bawah pintu. Api lilin goyah. Hio mengeluarkan asap mengepul aneh. Ruslan terus membaca. Mantranya makin dalam, makin cepat dan mantap, bahkan meresapi di dalam hatinya. Tiba-tiba suara bisikan datang di telinga Ruslan. Tak ada wujud dan hanya sebuah suara saja. Siapa yang kau panggil? Ruslan tercekat tapi tak berhenti. Nadira ayu, Nadira ayu, Nadira. Suara ledakan yang tak tahu dari mana asalnya. Api lilin padam serentak. Hio mati. Ruangan menjadi gelap gulita seketika. Pak Mursyid yang duduk di luar bilik berteriak, "Jangan sebut 3 kali!" Bentak Pak Mursyid murka. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Dari kegelapan itu, Ruslan melihat bayangan setinggi 2 meter berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, matanya merah menyala, dan suara nafasnya berat seperti sapi disembelih. Aku sudah datang. Ruslan pingsan saat melihat sosok tersebut. Ruslan terbangun pagi harinya dengan pelipis berdarah dan bibir pecah. Ruangan itu berantakan. Abu hio dan tempat hio hancur berantakan, dan kepala ayam entah kemana. Pak Mursyid hanya berdiri di luar, menggenggam hio. Kau memanggilnya terlalu kuat. Kini dia sudah tertambat padamu, kata Pak Mursyid dingin. Ruslan bangkit dengan susah payah. Tubuhnya lemas, tapi hatinya puas.
Bagaimana aku tahu dia sudah terpengaruh? Tanya Ruslan. Kau akan tahu dari mimpinya, jawab Pak Mursyid. Suaranya lirih tanpa menoleh ke arah Ruslan. Mimpinya? Tanya Ruslan bingung tak mengerti apa maksud Pak Mursyid. Kalau dia mulai melihat wajahmu dalam tidur, berarti pelet mulai bekerja. Tapi jika dia mulai dengar namamu dalam mimpi, maka waktumu tak banyak. Jin itu haus, dan jika dia tidak kau nikahi, dia akan memakan jiwanya. Ruslan terdiam. Ia pikir ia siap, akan tetapi malam kedua dan ketiga membuatnya mulai meragukan segalanya. Malam kedua, aroma kemenyan bercampur amis darah masih terasa di gubuk itu. Kali ini, ayam sudah diganti air kelapa yang ditetesi darah ritual sebelumnya. Ulangi mantranya. Fokuskan pikiranmu pada wajahnya. Nadira, Nadira. Suara Pak Mursyid seperti gema dalam gua. Ruslan menunduk, lidahnya membaca mantra, tubuhnya gemetar, matanya memejam. Di balik kelopak itu, terbayang wajah Nadira, senyumnya, tawanya, lalu ejekannya di layar TV. Figuran dekil, bau ayam, menjijikkan. Suara itu menggema seperti gema yang diputar berulang-ulang di telinga Ruslan. Aku akan buat kau jatuh cinta, lalu remuk dan hancur secara perlahan. Malam ketiga, suara hewan malam mendadak lenyap. Tak ada suara jangkrik, bahkan burung pun seakan enggan untuk bersuara seperti biasanya. Angin terasa kencang dan dingin seperti di pinggir pesisir pantai. Satu dupa dibakar, Ruslan tiba-tiba muntah. Isinya hanya cairan hitam dan lendir. Ada apa ini, Pak? Apakah ritual ini gagal? Tanya Ruslan takut. Pak Mursyid menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya tanda tubuhmu menolak. Tapi dia akan terbiasa, kata Pak Mursyid sambil terus membacakan doa. Ruslan menganggukkan kepalanya. Dia membersihkan mulutnya dan menatap laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Aku mimpi dia semalam, Pak. Dia duduk di bawah pohon nangka, matanya kosong, tapi dia tersenyum. Itu bukan mimpi. Itu bagian dari ikatan. Kau sudah mulai terhubung, tapi belum sempurna. Lanjutkan. Malam keempat. Pak, itu apa, Pak? Ruslan terhentak dari duduknya. Ia menunjuk ke pojok ruangan. Bayangan tinggi, kurus, dan hitam berdiri mematung. Tak ada wajah, hanya dua mata merah menyala, dan ini kali keduanya. Akan tetapi, Ruslan berani bertanya kali ini. Pak Mursyid tetap tenang. Ia membakar seikat kemenyan dan membacakan mantra sambil memukul-mukul kendi tanah dengan sendok kayu. Jangan takut, dia penjaga, dia yang menjadi saksi. Kalau kau gagal, dia yang menjemputmu. Tubuh Ruslan gemetar hebat. Ia hampir kabur, tapi suara bisikan di telinganya membuatnya terpaku. Nadira, Nadira sudah mulai menoleh ke arahmu. Malam kelima, darah ayam digantikan dari jari Ruslan sendiri. Jarumnya ditusukkan satu persatu ke jari tangannya, meneteskan darah ke dalam air kelapa. Sakitnya ini tak sebanding dengan sakit hatiku, Nadira, dan kau akan merasakan yang lebih sakit dari ini nanti. Gumam Ruslan lirih. Malam keenam, Pak Mursyid tidak bicara sama sekali. Ia hanya memerintah lewat gerakan tangan. Suasana menjadi sangat senyap, hingga detak jantung Ruslan sendiri terasa seperti genderang perang. Asap kemenyan menebal, hawa ruangan seperti menjadi dingin dan senyap seperti tak ada penghuni. Sepi, panas bercampur jadi satu. Ruslan tiba-tiba menangis, akan tetapi ia sendiri tak tahu kenapa. Wajah Nadira datang dan pergi. Di pikirannya antara cinta dan dendam, semuanya bercampur menjadi satu. Malam ketujuh, malam terakhir. Ritual dimulai lewat tengah malam. Semua bahan dikumpulkan jadi satu.
Minyak poni dituangkan ke seluruh tubuh Ruslan. Ia telanjang, duduk bersila, mata memerah. Pak Mursid mulai membaca mantra lebih panjang dari biasanya. Tiba-tiba suara bisikan terdengar jelas. Namanya sudah di tanganku. Suara itu tak berasal dari mulut Pak Mursid, akan tetapi terdengar dari segala arah. Ruslan membuka mata. Dunia seperti membeku. Bayangan tinggi hitam itu muncul kembali. Akan tetapi kali ini justru mendekat, melingkari Ruslan 3 kali, lalu menghilang dalam asap. Setelah selesai, Ruslan ambruk. Nafasnya memburu, tapi matanya penuh kemenangan. Sekarang giliran dia yang tersiksa. Pagi harinya di televisi, Nadira terlihat dalam sebuah acara live. Ia tiba-tiba menjerit di tengah wawancara. Jangan, siapa kamu? Pergi! Wajah Nadira pucat, matanya kosong. Acara pun dihentikan dan Nadira pamit pulang dengan alasan kurang tidur. Dan ada yang menyangka bahwa Nadira sedang mabok dipengaruhi alkohol. Aku mimpi aneh lagi semalam. Nadira duduk di ruang make up, menatap pantulan wajahnya yang terlihat pucat di kaca. Tangan kanan menggenggam cangkir kopi yang gemetar. Mimpi apa lagi, Dir? Tanya Melati, sahabat sekaligus asistennya, yang sedang memoleskan bedak ke pipinya. Nadira menarik nafas dalam. Aku ada di kuburan, gelap, berkabut, dan ada sosok tinggi. Dia berjalan ke arahku, tapi wajahnya berubah jadi seseorang yang tak aku kenal. Tapi rasanya familiar. Ih, jangan cerita serem-serem pagi-pagi begini ah. Tapi kayaknya kamu kurang tidur deh, Dir. Mukamu pucat banget. Tuh, kantung mata sampai turun. Nadira mencoba tersenyum, tapi gagal. Matanya terus melirik bayangannya sendiri. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Cermin di hadapannya seperti bukan bayangan dirinya. Saat Nadira menoleh, bayangan itu tetap menatap ke arah cermin. Hari itu, saat syuting iklan parfum, Nadira mendadak kehilangan kendali. Saat kamera mulai merekam, ia tiba-tiba berteriak, mundur ketakutan. Pergi, tolong! Ah! Teriak Nadira kencang. Cut! Seru sutradara bangkit dari duduknya. Nadira, kamu itu kenapa sih? Tanya sang sutradara lagi. Aku lihat dia berdiri di belakang kalian. Sosok tinggi hitam, matanya merah. Semua orang menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Nadira terduduk di lantai, menggigil. Dih, Mbak Nadira ini mau ngeprank atau kayak mana? Gak lucu, Mbak. Pamali, kita bukan mau syuting film horor. Celetuk salah satu tim kreatif kesal. Di rumahnya yang mewah dan sepi, Nadira mencoba menenangkan diri. Akan tetapi, sejak ritual Ruslan pada malam ke-7 selesai, hari-hari Nadira berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam Nadira selalu bermimpi hal yang sama. Berada di tengah pemakaman tua, dikelilingi kabut dan tanah basah. Sosok asing datang dengan langkah berat. Kali ini wajahnya mulai terlihat jelas. Ruslan. Tidak mungkin, bisik Nadira. Itu cuma halusinasi, cuma mimpi. Nadira menyalakan TV, berharap suara dari layar bisa mengusir ketakutan. Akan tetapi layar tiba-tiba berbayang, menampilkan wajah Ruslan yang tersenyum lebar dengan darah menetes dari mulutnya. Ah, siapa kamu? Hantu! Tolong Mel, tolong! Nadira menjerit, mematikan televisi dan berlari ke arah kamar. Saat Nadira menutup pintu, terdengar langkah kaki di lorong. Berat dan pelan dan bergetar, seperti seseorang bertubuh besar. Melati, kamu datang? Tanya Nadira dengan suara parau. Akan tetapi, tak ada jawaban. Hawa panas menyeruak, bulu kuduk Nadira mendadak berdiri. Nadira mengunci pintu. Dari luar, langkah itu terus berputar, mengelilingi kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok tok tok. Nadira menutup telinga, menjerit sekuat tenaga.
Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Nadira. Wanita itu muntah setiap pagi, bahkan saat hanya mencium parfum. Nat, kamu hamil? Sama siapa? Oh my god, yang bener aja Nat. Omel Melati kesal. Lu gila apa? Gue aja milih-milih sama cowok. Lu pikir gue ini suka bungkus-bungkus? Gerutu Nadira masih dengan sikap angkuhnya. Nadira pun pulang, dan kejadian aneh kembali terulang lagi. Saat tampil di televisi, ia lupa dialog. Saat diwawancara, ia mendadak menangis tanpa sebab. Nadira, kamu menunda semua jadwalmu. Ini sudah di luar batas, kata Melati, manajernya dengan nada tegas. Produser acara itu bahkan membatalkan kontraknya. Katanya kamu tidak stabil. Nadira mengangguk pelan. Ia terlalu lelah membantah. Sorry, gue juga gak tahu kenapa bisa kayak gini, jawab Nadira penuh sesal. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Matanya tidak bisa diajak terpejam. Pikirannya berisik, entah apa yang dia pikirkan. Angin menderu masuk dari sela jendela. Tirai berkibar seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Nadira mendengar bisikan, pelan tapi jelas. Nadira, Nadira, tubuh dan jiwamu sudah menjadi milikku. Nadira bangkit menggigil. Badannya seperti lumpuh. Saat menoleh ke cermin di meja rias, ia tak melihat dirinya yang terpampang adalah sosok wanita dengan gaun putih lusuh, rambut mencuntai, mata hitam kosong. Tidak, bukan aku. Tiba-tiba, blup, lampu mati. Suara tawa kencang memenuhi kamar. Lampu menyala kembali. Nadira kembali melihat bayangan itu. Dia meraih vas bunga dan melemparnya. Piar! Vas bunga terburai dan berantakan. Alarm digital berkedip di angka 03:17 ketika mata Nadira terbuka. Piyama tidurnya basah kuyup, menempel pada kulit seperti kain kafan. Tangannya menyentuh leher dan ada yang salah. Kulit di sana terasa kasar, menggembung. Di cermin meja rias, bayangan gelap melingkari tenggorokannya seperti kalung. 5 jejak kaki berlumpur, memotong lantai karpet. Berakhir tepat di samping tempat tidur. Lumpur masih basah, masih segar. Kriang. Engsel pintu mengerang pelan. Nadira menutup mata, berharap ini mimpi. Berharap ketika membuka mata semuanya normal kembali. Kamu tahu kenapa aku datang? Suara itu dalam dan serak. Nadira membuka mata. Sosok tinggi memenuhi kusen pintu. Kepala hampir menyentuh ambang batas. Tubuhnya hitam legam, tapi mata itu berpijar seperti bara. Aku tidak. Nadira mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Tidak tahu? Sosok itu melangkah masuk. Setiap langkah meninggalkan jejak lumpur baru. Atau kau tidak mau tahu? Udara di kamar mendingin. Nafas Nadira keluar dalam bentuk kabut tipis. Melihat ke bawah, anak kecil. Nadira menurut tanpa sadar. Di antara kakinya yang bergetar, sebuah bunga melati layu tergeletak di lantai. Kelopaknya berwarna coklat. Sebuah jarum hitam panjang menusuk jantung bunga itu, menancap hingga ke lantai-lantai. Itulah namamu sekarang, bisik sosok itu. Layu, ditusuk dan akan mati. Lanjutnya. Dunia berputar. Nadira merasakan kakinya lemas. Tubuhnya meluncur ke lantai. Kini yang terakhir dilihatnya sebelum kegelapan menelan segalanya adalah sosok itu berjongkok, mencabut jarum dari bunga melati dan mengarahkannya ke arah Nadira. Selamat tinggal Nadira yang dulu. Priak! Nadira pingsan. Sementara itu, di gubuk Pak Mursid yang terletak di ujung hutan, Pak Mursid berkata, ritualnya berhasil. Gumam Pak Mursid sambil menatap asap dari hiyo yang menyebar. Ruslan tersenyum puas. Dia akan jadi milikku. Tunduk, patuh, lalu hancur di tanganku. Pak Mursid memicingkan mata.
Tapi kau lupa satu hal, Ruslan. Setan kober tak pernah memberi secara cuma-cuma. Saat jiwanya hancur, kau pun akan kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Ruslan tertawa. Aku tak peduli. Yang penting dia merasakan sakit yang dulu dia berikan padaku. Pak Mursid hanya mengangguk pelan, menatap ke arah malam yang makin pekat. Seekor burung gagak terbang melintasi langit. Angin membawa suara jeritan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah menjual separuh jiwanya. Di lain waktu, dia datang lagi. Aku harus menikah dengannya. Aku harus. Suara lirih Nadira menggema di lorong rumah sakit jiwa. Tubuhnya kurus, rambut kusut menutupi sebagian wajahnya, dan matanya kosong menatap langit-langit. Tangan kirinya penuh dengan goresan baru, masih mengucurkan darah tipis yang mengalir ke lantai. Para perawat hanya saling pandang, tak berani mendekat, kecuali saat benar-benar terpaksa. Dia sudah menyebut nama itu lagi, kata seorang perawat pelan pada dokter jaga. Ruslan, dan dia terus bilang harus menikah. Dokter mengangguk tanpa ekspresi. Kita perkuat dosis obat penenangnya malam ini. Tapi aku rasa ini bukan sekedar gangguan kejiwaan biasa. Beberapa minggu sebelumnya, Nadira datang ke klinik psikologi dengan tubuh lunglai dan mata sembab. Ia sudah tidak mampu lagi membedakan mimpi dan kenyataan. Setiap malam, Nadira diburu oleh lelaki yang sama, yaitu sosok gelap berwajah Ruslan, dengan mata merah membara dan suara parau menyuruhnya menikah. Saya tidak bisa tidur, dok, katanya pada psikolog. Kalau saya tidur dia masuk. Saya lihat dia menunggu di pojokan kamar. Dia merayap ke tempat tidur saya. Kadang saya rasa dia masuk ke dalam tubuh saya. Psikolog itu mengangguk lembut, mencatat di buku kecilnya. Apakah Anda merasa kenal dengan orang itu? Dia siapa ya? Aku nggak tahu dan nggak kenal, tapi kayak pernah lihat gitu, dok. Jawaban Nadira justru muter-muter tak karuan. Setelah beberapa sesi yang tak menghasilkan perubahan, Nadira memutuskan mencoba cara yang lain. Pelet tingkat tinggi, Neng. Ini teh bukan main-main. Yang ngirim ini pasti orang yang sangat terluka dan sangat ingin memiliki kamu. Paranormal tua itu menatap bola mata Nadira yang terlihat mulai kabur batas antara hidup dan mati. Asap kemenyan memenuhi ruang kecil itu, membuat Nadira merasa sesak. Dia siapa? Bisik Nadira lemah. Tolong bantu saya. Saya tidak tahan, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap malam dia datang. Namanya teh yang ngirim Ruslan. Darah di wajah Nadira seolah mengalir mundur. Ia gemetar, lalu tertawa kecil. Aku tahu. Dia memang suamiku. Dia datang menjemputku. Aku harus menikah. Aku harus bersamanya. Jawaban Nadira justru ngaco, padahal dia saja belum menikah. Teman-teman Nadira satu persatu pun menjauh. Tak kuat menghadapi sikapnya yang semakin tak terkendali. Ia pernah datang ke lokasi syuting dalam keadaan telanjang kaki. Bibir mengucap mantra dan menyebut nama Ruslan sambil tertawa-tawa. Produser memutus kontrak sepihak. Fans mulai mencibir di media sosial. Keluarganya, mereka pun menyerah. Tak sanggup lagi membiayai pengobatan dan pengawasan. Akhirnya, rumah sakit jiwa menjadi pilihan terakhir. Malam di rumah sakit itu tidak pernah benar-benar tenang. Akan tetapi, malam Jumat itu terasa lebih aneh lagi. Di kamar Nadira, lampu berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Salah satu pasien di kamar sebelah berteriak tanpa sebab, dan di ruangan Nadira terdengar bisikan, "Nadira." Nadira membuka mata, tubuhnya kaku. Di ujung ranjang, sesosok wanita berdiri berkebaya putih. Wajahnya penuh darah. Bibirnya robek seperti tersenyum paksa. Akan tetapi, Nadira tidak takut. Ia malah tersenyum. "Kamu datang lagi? Aku siap menikah sekarang." Tiba-tiba semua lampu padam. Para perawat berhamburan keluar ruangan jaga karena mendengar jeritan dari kamar Nadira. Saat lampu menyala kembali, Nadira sudah berdiri di atas ranjang dengan tubuh berlumur darah.
dan mata menatap kosong ke langit-langit. Dia melihat ke atas, matanya terbuka. Jadi salah satu perawat sambil berlari keluar ruangan dengan wajah pucat pasi. Ruangan perawatan isolasi rumah sakit jiwa itu mendadak ricuh dan sebagian pasien juga ikut berteriak, ada yang tertawa. Para dokter segera memeriksa dan memasangkan alat ke tubuh Nadira. Akan tetapi, alat monitor menunjukkan garis datar, tanda bahwa Nadira tak lagi bernafas. Matanya tetap terbuka, menatap sudut ruangan yang kosong. Dokter jaga mencoba menutup kelopak matanya, tapi kelopak itu terbuka kembali seolah ada sesuatu yang membuatnya enggan memejam. Salah satu perawat senior menggumamkan doa dalam hati, merasakan hawa aneh yang menyelusup ke tulang. Kok aneh ya? Padahal dia tadi baik-baik saja. Sebenarnya kenapa dia? Batin dokter tersebut heran. Berita kematian Nadira tak tersebar luas. Tak ada media, tak ada keramaian. Hanya 2 orang yang hadir di pemakamannya. Seorang driver ambulan dan penggali kubur yang ditugaskan rumah sakit. Tak ada karangan bunga, tak ada pelayat. Jenazah Nadira dimakamkan di lahan kosong belakang rumah sakit, tanpa nisan, tanpa doa keluarga. Langit mendung seperti ikut berkabung. Angin seolah membawa isak tangis yang tak terdengar. Sementara itu, di desa tempat Ruslan kini tinggal, suara azan maghrib baru saja berkumandang. Ia baru saja selesai menyapu halaman masjid kecil tempat ia mengabdi sebagai marbot. Tak ada yang tahu masa lalunya. Tak ada yang tahu bahwa ia pernah memohon kekuatan dari kegelapan. Malam itu setelah sholat isya, Ruslan menutup masjid seperti biasa. Namun saat melangkah pulang ke rumah kecilnya di belakang masjid, seseorang berteriak dari warung dekat simpang jalan, "Lan, ada surat buatmu dari rumah sakit di Jakarta." Ruslan menoleh pelan, jantungnya berdebar. Ia tak pernah lagi berhubungan dengan siapapun dari masa lalunya. Ia mengambil surat itu dengan tangan gemetar, membacanya perlahan. "Dengan ini kami menyampaikan bahwa pasien atas nama Nadira telah meninggal dunia." Mata Ruslan buram, dadanya sesak, tubuhnya goyah. Ruslan jatuh bersimpu di tanah, air matanya jatuh. Wajahnya menengadah ke langit malam. "Ya Allah, aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasa. Aku tak ingin dia mati." Tangis Ruslan pecah. Ruslan menangis dalam sujudnya di tanah berdebu. Suara lantunan ayat suci yang dibacakan oleh para anak-anak yang mengaji menjadi duka yang mendalam. Keesokan harinya, Ruslan menaiki sepeda kayu menuju desa tempat tinggal Pak Mursid, lelaki tua yang pernah membantunya melakukan ritual pelet setan kober beberapa tahun yang lalu. Pak Mursid sedang duduk di teras, menumbuk akar-akaran, tatapan matanya tajam, seolah sudah tahu siapa yang datang, bahkan sebelum melihatnya. "Kau datang, Lan," katanya datar. "Sudah kuduga. Pak, aku mohon, tolong cabut ilmunya. Aku tak tahan lagi, Pak. Nadira sudah mati. Dia meninggal dengan mata terbuka seolah-olah dia melihat sesuatu. Aku tahu ini salahku. Aku yang menghancurkannya." Pak Mursid berdiri mendekati Ruslan. "Ilmu itu sudah tertanam. Kau menyatu dengannya. Kau bukan lagi manusia seutuhnya. Setelah melakukan ritual itu, sekarang kutukannya bagian dari jiwamu, tak bisa dicabut. Tapi aku ingin lepas dari ini semua. Aku tidak bisa tidur, Pak. Anakku menangis tiap malam Jumat. Istriku mulai sakit-sakitan. Aku merasa selalu diawasi. Aku mencium bau melati dari dapur. Aku mendengar suara Nadira." Pak Mursid menatapnya lekat-lekat. "Ya, itulah imbalan yang harus kau terima, ganjaran yang harus kau rasakan. Sesuatu yang dipaksakan akan menjadi belenggu, dan kau tahu, Lan, tak bisa lepas darinya sampai mati." Malam itu Ruslan melempar jimat ke dalam api. Kain kafan menyusul, lalu sisa-sisa hio yang sudah mengering. Keris kecil yang dulu ia kubur mendesis ketika terkena bara. Api menjilat tinggi, asapnya membentuk pola aneh yang membuat dadanya sesak. Wajah cantik Nadira seolah tersenyum di antara kepulan asap. Pembakaran selesai, Ruslan menyapu abu dan pulang ke rumah. Jumat berikutnya suara kendang bergema dari arah kuburan.
Istri Ruslan bangun dengan punggung berbekas 4 garis merah. "Siapa yang mencakar punggungmu, Dek?" "Tidak tahu, Kang." Istrinya meraba-raba bekas luka. "Aku bermimpi ada perempuan menangis di kamar kita. Anaknya menjerit sejak maghrib. Tidak demam, tidak sakit, tetapi tangisannya memecah telinga. Tidak keluar air mata." Ruslan menggendongnya ke teras, berharap udara malam menenangkan si kecil. Di kursi bambu tempat ia duduk, ada sosok perempuan berkebaya putih menatapnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ruslan berlari masuk rumah sambil memeluk anaknya erat-erat. "Ada apa, Kang?" tanya istrinya. Tidak ada apa-apa." Tetapi keesokan malamnya, istrinya berteriak dari dapur, "Kang, ada perempuan di teras, duduk di kursi bambu. Dia menatap jendela kamar bayi kita, anak kita." Ruslan berlari ke teras. Kosong, hanya kursi bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. Subuh-subuh, Ruslan memasukkan pakaian ke dalam tas. Istrinya masih tidur, bayinya juga. Ia meninggalkan uang di atas meja dan secari kertas. "Aku harus pergi dulu. Jangan cari aku, nanti aku kembali." Bis pagi membawanya ke kota kecil di ujung barat Jawa. Masjid tua di pinggir jalan membutuhkan marbot. Ruslan melamar. Imam masjid melihat wajahnya yang pucat dan mata yang selalu menunduk. Bisa mulai hari ini, Ruslan pun mengangguk. Setiap hari ia menyapu halaman, mengepel lantai, menyalakan lampu. Tidak banyak bicara dengan jamaah. Jika ditanya nama, ia hanya tersenyum tipis. Malam Jumat pertama di masjid itu, setelah Isya, Ruslan menyalakan semua lampu. Biasanya hanya lampu mihrab yang menyala sampai subuh. Kali ini, seluruh masjid terang benderang. Ia duduk di shaf pertama, menghadap kiblat, membuka mushaf. "Yasin, wal Qur'anil Hakim." Suaranya bergetar membaca surah Yasin. Di ayat-ayat terakhir, air matanya menetes ke halaman mushaf. "Ya Allah, jika Nadira masih terikat di dunia ini karena kesalahan ilmuku, lepaskanlah dia dan cabut juga ilmuku. Jika dia memaafkanku, berilah tanda. Jika tidak, aku akan terus membaca doa untuknya hingga maut menjemputku." Angin bertiup, lampu-lampu masjid berkedip sekali, lalu semuanya tenang. Selesai. Pesan moral dari penulis: kata-kata bisa menghancurkan hati seseorang tanpa kau sadari, dan dendam yang dibalut ilmu hitam hanya akan melahirkan kutukan abadi. Tak ada kemenangan dalam menyakiti, baik disengaja maupun balasan. Yang ada hanya luka yang diwariskan pada jiwa, bahkan setelah mati. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Luna Luminosa dari Sayap Emas. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Wayne Anthony ini. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.